Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar hari ini? Kita semua berharap kalian dalam kondisi yang prima, dalam kondisi yang sehat, sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring pagi ini. Anak-anakku yang kusayangi, pada pertemuan kali ini kita bertemu dalam materi pelajaran prakarya. Pada pertemuan ini, prakarya akan membahas tema kerajinan berbahan keras. Kita ikuti materinya yuk. Baiklah anak-anak, ini dia materi kita pagi ini. Kita membahas prakarya. KD.3 dari prakarya adalah memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Sedangkan KD4-nya adalah mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstraknya menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Berikutnya anak-anak, materi kita yang pertama adalah mengenai kerajinan berbahan keras. Ini adalah tema kita pada sesi pertama ini. Pada prinsip kerajinan berbahan keras itu ada 3, yaitu keunikan bahan, kemudian keragaman muatan produk, dan aspek perancangan. Berikut akan kita kupas satu-satu apa saja dari ketiga hal ini, yang termasuk dari ketiga hal ini. Ini yang termasuk keunikan bahan kerajinan, yaitu bahan tersebut adalah bahan alam, bahannya bahan buatan, kemudian bahan limbah organik, dan bahan limbah anorganik. Itu yang masuk dalam keunikan bahan. Berikutnya, pada keragaman muatan nilai produk kerajinan, kita mempunyai 4 keragaman muatan nilai ini, yaitu produk tersebut mempunyai nilai simbolik, contohnya adalah kaligrafi, kemudian kain ulos, itu mempunyai kain ulos adalah sebuah simbol kehormatan dari orang Batak. Kemudian kaligrafi adalah sebuah seni yang biasanya menuliskan huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran, sehingga dia sangat mempunyai nilai yang simbolik. Kemudian produk tersebut mempunyai nilai prestis. Prestis itu tingkat tinggi ya, kayak kehormatan ya, mempunyai nilai yang sangat terhormat atau prestis, seperti bros yang terbuat dari emas, kemudian tas dari kulit, itu mempunyai nilai prestis. Kemudian mempunyai nilai fungsional, contohnya keranjang rotan, itu fungsinya adalah sebagai tempat, bisa tempat baju, bisa tempat buah, dan seterusnya. Yang terakhir adalah produk tersebut mempunyai nilai informatif. Mempunyai nilai informatif ini mempunyai nilai untuk memberitahu sesuatu. Contohnya ketika sebuah kaleng minuman itu diberi gambar klub sepak bola, itu menginformasikan bahwa ada sebuah klub sepak bola yang mungkin pada saat digambar di kaleng itu dia lagi booming. Berikutnya akan kita lanjutkan. Nah, ada juga aspek dalam kerajinan berbahan keras, mempunyai aspek rancangan produk kerajinan yang terdiri dari 6 faktor, yaitu faktor teknis. Di situ ada metode produksi yang handal, kemudian penerapan daya mesin atau manual, tingkat kemahiran sumber daya manusia. Yang berikutnya adalah faktor ekonomis, di antara adalah pemasaran yang tahan persaingan,
sistem pemasokan atau distribusi, kemudian kebijakan penciptaan atau hak cipta, nilai jual dan keberadaan suku cadang atau sumber daya bahan dan alat, dan selera masyarakat terhadap produk tersebut. Itu termasuk dalam faktor ekonomis. Sedangkan faktor ergonomisnya, selain dari faktor ekonomis, dia harus mempunyai, produk tersebut harus mempunyai rasa kenyamanan, mempunyai rasa keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. Jangan sampai produk yang kita ciptakan, kerajinan itu tidak praktis, jadi akan mengganggu aktivitas kita. Terdapat juga faktor sains dan teknologi, yaitu di situ terdapat inovasi dan modifikasi atau temuan baru. Kemudian selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir adalah faktor kondisi lingkungan. Tentunya sebuah kerajinan itu didasarkan pada nilai budaya setempat dan juga kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Jangan sampai kita berada di sebuah tempat yang di situ banyak penduduknya bertani, tapi menciptakan produk-produk untuk nelayan. Nah, di situ nanti kerajinannya akan tidak begitu berfungsi. Berikutnya anak-anak, ada jenis dan karakteristik kerajinan keras, yaitu terlihat dari bahannya. Di situ ada dua kategori, yaitu bahan keras alam, contohnya kayu, bambu, dan rotan, dan bahan keras buatan. Contohnya adalah kaca dan logam. Jadi kaca dan logam ini adalah dibuat oleh manusia melalui proses. Berikutnya kita akan membahas mengenai sebuah kemasan produk. Jadi sangat diperlukan sekali finishing touch atau sentuhan terakhir dari sebuah produk kerajinan, yaitu kemasan produk bahan keras. Apa sih fungsi dari kemasan produk bahan keras ini? 1, menjaga kebersihan dan kerusakan. Jadi dia akan terjaga kebersihannya dan tidak akan gampang rusak. 2, memberi kesan dan ciri produk. Jadi dalam sebuah kemasan itu seharusnya diberikan ciri produk tersebut, sehingga ketika orang melihat dari kemasannya saja dia sudah bisa menebak, oh ini produk dari itu misalnya. Kemudian selain itu, kemasan juga akan menambah daya tarik dan nilai jual produk. Jadi kemasan yang bagus itu akan mengesankan konsumen. Kemudian memudahkan penanganan. Dalam ini memudahkan penanganan itu contohnya ketika diangkut menuju ke tempat pemasaran misalnya, itu dia memudahkan untuk menanganinya. Berikutnya anak-anak, dalam kerajinan berbahan keras itu terdapat, kita akan mempelajarinya, terdapat langkah pembuatan kerajinan. Jadi langkah-langkah pembuatan kerajinan itu urutan pertama adalah perencanaan, kemudian pelaksanaan. Nah, perencanaan ini yang pertama dibutuhkan adalah mengidentifikasi kebutuhan. Jadi kalau kalian tinggal di suatu daerah, kalau ingin kalian memproduksi barang dan laku, kalian harus mengidentifikasi apa sih di sini yang dibutuhkan di daerah ini. Nah, setelah identifikasi itu kalian lakukan dan menemukan suatu ide gagasan, itu adalah poin kedua. Itu anak-anak ya. Jadi perencanaan meliputi identifikasi kebutuhan dan ide atau gagasan. Baru setelah perencanaan dilakukan, laksanakan apa yang ingin diproduksi. Berikutnya anak-anak, ini kerajinan berbahan keras itu ada 2 fungsi barang ya. Jadi anak-anak nanti karena ini banyak yang masih belum paham, jadi Bu Nafi jelaskan juga. Fungsi dari suatu kerajinan itu ada 2, yaitu fungsi barang dan fungsi jenis tadi.
yang akan kita bahas adalah fungsi barang. Maksudnya fungsi barang itu apa sih? Nah, ini contohnya. Apakah fungsi barang berikut ini? Nah, apa fungsinya kira-kira ini? Ini adalah sebuah apa? Sebuah dompet, tentunya fungsinya untuk menyimpan uang. Kemudian, apa fungsi barang berikut ini? Nah, apa ini? Fungsinya untuk ini adalah sebuah rice cooker yang berfungsi untuk memasak. Berikutnya anak-anak, yang mungkin kalian belum begitu pahami adalah fungsi kerajinan. Jadi fungsi kerajinan ini berbeda dengan fungsi barang tadi. Fungsi kerajinan ini ada dua, ya. Jadi fungsi pakai dan fungsi hias. Sebuah kerajinan ada yang hanya mempunyai fungsi pakai saja, ada yang hanya mempunyai fungsi hias saja. Contohnya, kalau dia hanya sebagai fungsi pakai, ini nih, cangkir ini dominan dipakai untuk minum teh atau kopi. Jadi fungsi dari cangkir adalah untuk minum. Bagaimana dia mempunyai, ini adalah fungsi pakainya. Nah, cangkir ini anak-anak, dia bisa berubah menjadi fungsi hias dan fungsi pakai. Jadi ada dua fungsi hias dan fungsi pakai ketika dalam cangkir ini dilukisi. Jadi dia diperindah, tapi masih tetap bisa digunakan. Jadi dalam sebuah cangkir atau sebuah produk yang tadinya dia berfungsinya sebagai fungsi pakai, kemudian ditambah ornamen untuk memperindah, tapi masih tetap bisa digunakan, itu dia mempunyai fungsi kerajinan, yaitu fungsi pakai dan fungsi hias. Nah, bagaimana dengan cangkir yang sebelah sini, anak-anak? Kalau kalian perhatikan, dalam cangkir ini banyak sekali ornamen-ornamen yang menyebabkan cangkir ini tidak mungkin untuk dibuat minum. Nah, berarti cangkir ini hanya sebagai fungsi hias saja. Berikutnya, nah ini coba perhatikan gambar Bu Nafi yang berikut ini. Bu Nafi punya contohnya. Nah, ini dia, ada sebuah pintu. Pintu ini mempunyai fungsi pakai. Kemudian dia akan mempunyai fungsi pakai dan fungsi hias ketika dia diapakan? Nah, ketika dia diberikan ukiran-ukiran sehingga menjadi sangat indah. Jadi fungsinya tidak hanya dipakai, tapi juga menghiasi rumah supaya menjadi indah. Nah, ini dia. Sebuah pintu berfungsi pakai, mempunyai fungsi pakai dan fungsi hias ketika dia ditambah dengan ukiran-ukiran yang cantik ini. Demikian anak-anak apa yang kita pelajari pada pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga kalian paham. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.